Di balik gang sempit di Jalan Sekayu, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdiri sebuah masjid yang telah menjadi saksi bisu peradaban Islam yang dibangun pada tahun 1413 Masehi. Karena tampilannya yang menarik, hampers lebaran keramik, peralatan makan banyak diminati. Lontong dekem khas Pemalang tak hanya namanya yang unik, namun cita rasanya yang khas membuat ketagihan. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gesy Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, di balik gang sempit di Jalan Sekayu, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdiri sebuah masjid yang telah menjadi saksi bisu peradaban Islam sejak lebih dari 6 abad silam. Masjid Taqwa Sekayu yang dibangun pada tahun 1413 Masehi bukan sekedar tempat ibadah, namun juga simbol perjalanan sejarah Islam di Jawa Tengah dan Kota Semarang. Di tengah hiruk-pikuk Kota Semarang, tersembunyi sebuah masjid yang dibangun lebih dari 6 abad silam di balik gang kecil di Jalan Sekayu. Didirikan pada 1413 Masehi, Masjid Taqwa Sekayu bukan sekadar tempat ibadah, melainkan juga sebagai jejak abadi peradaban Islam yang telah berakar kuat sejak ratusan tahun silam. Masjid ini menyimpan kisah yang erat kaitannya dengan Masjid Agung Demak. Sehingga Masjid Taqwa Sekayu tercatat sebagai salah satu masjid tertua di Jawa Tengah. Sebagai saksi bisu perjalanan peradaban Nusantara, Masjid Taqwa Sekayu tetap dijaga keasliannya oleh para pengurus dan takmir masjid. Meski telah mengalami beberapa kali pemugaran, unsur-unsur asli dari masa pendiriannya masih tetap dipertahankan. Di dalam kompleks Masjid Sekayu, terdapat sebuah makam yang diyakini sebagai peristirahatan terakhir istri Kiai Kamal yang merupakan pendiri Masjid Taqwa Sekayu ini. 4 pilar utama di dalam masjid, mustaka atau kubahnya yang khas, hingga pintu bersejarah masih ada hingga kini. Saat ini masih bisa kita temui pintu masjid. Depan ini ada 3 pintu, kemudian soko 4-nya masjid itu sama mustakanya masjid itu yang memang masih ada sampai sekarang. Terus ada satu lagi sebenarnya sumur yang memang masih digunakan untuk sumber air untuk wudhu. Saat ini Masjid Taqwa Sekayu masih berdiri kokoh dan menjadi masjid yang kerap didatangi warga untuk beribadah ataupun menyelisik sejarah masjid. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, Kota Semarang tak hanya dikenal dengan wisata kota lamanya saja, namun Kota Semarang juga memiliki banyak masjid bersejarah yang berusia ratusan tahun. Salah satunya Masjid Besar Terboyo yang menjadi saksi syiar Islam di Pantura. Masjid Besar Terboyo yang terletak di Jalan Kiai Terboyo, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang ini merupakan masjid peninggalan dari Pangeran Raden Mas Haji Muhammad Saleh Noto Diningrat. Masjid Besar Terboyo dulunya didirikan oleh Pangeran Terboyo atau Raden Mas Haji Muhammad Saleh Noto Diningrat yang juga merupakan wali kota kelima Kota Semarang pada tahun 1807 hingga 1821. Dulunya masjid ini didirikan untuk menyiarkan agama Islam di wilayah pesisir pantai utara. Seperti apa sejarah dan juga masjidnya? Langsung saja ikuti kami. Masjid Terboyo ini memiliki corak akulturasi Arab dan Jawa.
Meskipun telah mengalami pemugaran dan peninggian bangunan karena sering terkena banjir rob, sejumlah peninggalan masih digunakan hingga saat ini. Seperti mimbar masjid yang terdapat pahatan nanasan sebagai tanda dibuat pada abad ke-18, juga ada tiang kayu penopang cungkup kubah berjumlah 6 sebagai lambang rukun iman. Pada bagian cungkup kubah ada sebuah tangga yang dulu digunakan untuk akses keluar masuk muazin yang akan mengumandangkan azan, serta di samping bangunan masjid terdapat sumur yang digunakan untuk berwudu. Besar atau Masjid Jami Terboyo ini adalah peninggalan dari Simbah Kanjeng Suwatimanggala atau yang dikenal di masa kini Simbah Sunan Terboyo atau Simbah Terboyo. Peninggalan beliau itu yang sering ditanyakan selain mungkin mimbar atau mimbar itu ya, mimbar untuk Jumatan itu juga ada sumur. Sumur itu ada 2 yang dulu, tapi yang satu sudah ditutup dengan alasan beberapa hal mungkin untuk menghindari kurofat barangkali, dan yang satu masih ada di sebelah samping kiri kami. Sementara itu, di belakang masjid terdapat makam Pangeran Terboyo juga istri, yaitu Raden Ageng Suci Satijah, seorang putri dari Raden Mas Said atau akrab dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Makam sepasang yang berada di dalam ruangan merupakan makam dari Pangeran Terboyo dan istri. Sementara di luar ruangan terdapat makam keluarga dan pengawal Pangeran Terboyo. Tak hanya masjid, Pangeran Terboyo juga meninggalkan sekolah yang kini diperbesar mulai dari SD hingga SMA yang bernama Yayasan Islam Al-Fatah. Ya saudara, itu tadi perjalanan kami dari Masjid Besar Terboyo mengenai sejarah, peninggalan dan juga detail dari masjidnya. Novelia Sana, Dedi Setio, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Karena tampilannya yang menarik, hampers lebaran keramik peralatan makan banyak diminati. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfia. Hampers kue kering dan sirup untuk hadiah lebaran mungkin sudah biasa. Namun di Kota Semarang ada salah satu rumah produksi hampers yang membuat inovasi hampers keramik yang bisa berkelap-kelip. Nah, kira-kira seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Di Hari Raya Idul Fitri, Anda bisa memberikan sesuatu yang spesial atau berbeda untuk keluarga terkasih ataupun teman. Jika biasanya hampers lebaran identik dengan isian kue kering, sirup ataupun permen, kali ini Anda bisa mencoba memberikan hampers dengan isian berbeda. Banyaknya warga yang memberikan hampers lebaran membuat Yeti Sulistiowati, perempuan yang sudah menekuni profesi sebagai pembuat hampers dan souvenir selama 4 tahun ini, kebanjiran pesanan. Di momen lebaran kali ini, Yeti menyajikan hampers dengan isian keramik peralatan makan dengan nuansa yang berbeda, yakni dihiasi dengan lampu sehingga bisa berkelap-kelip. Dan tahun ini, hampers keramik peralatan makan lebih banyak diminati, bahkan permintaannya naik 50% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Namun ada juga hampers dengan isian makanan ringan, kue kering, sajadah, sarung, hingga mukena. Untuk tahun ini luar biasa pesanan untuk keramik. Tapi tahun kemarin keramik sedikit. Ini pesanan untuk keramik sekitar 40-an, Mbak. 40-50, hampir 50%. Saya selama ini parcel untuk keramik baik di atas harga 200, saya pasti pakai lampu, Mbak. Jadi untuk daya tarik yang menerima pun merasa happy. Terus dengan filosofi ada lampu kan menjadi cahaya terang gitu kan. Jadi yang harapannya dari
pemberi memberikan ke kerabat, saudara, teman itu membawa kebahagiaan, terang, cahaya seperti itu. Untuk mendongkrak penjualan, Yeti memaksimalkan penggunaan media sosial seperti WhatsApp bisnis dan juga Instagram. Sehingga pemesanan hampers tak hanya berasal dari dalam kota Semarang saja, namun hingga keluar kota Semarang seperti Yogyakarta. Harga yang ditawarkan untuk satu paket hampers bervariasi tergantung isi dan juga ukuran, mulai dari Rp100.000 hingga Rp600.000. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Kudus, Saudara. Aktivitas produksi peci mulai dari memotong, menjahit, finishing hingga pengepakan tampak di salah satu rumah perajin peci di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kesibukan membuat peci tiap tahun selalu meningkat karena pesanan peci melonjak sejak Ramadan hingga mendekati Idul Fitri. Nur Yasin adalah salah satu perajin peci di Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kali ini, Nur Yasin nampak sibuk membuat pesanan ribuan buah peci karena melonjaknya pesanan peci di bulan Ramadan hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dibantu oleh karyawannya, Nur Yasin harus menyelesaikan pesanan peci tepat waktu karena harus segera dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Kita menyelesaikan 1 bulan ini ya 1.000 ternyata. Ya 1.000 untuk produk ini. Bulan ini loh, akhir ini harus selesai 1.000. Masalahnya kalau Ramadan itu kami itu tanggal 10 itu sudah close, sudah tutup pesanan. Dan masalahnya kita produksi dari awal, nanti takutnya tidak jajaki pengiriman, ekspedisinya atau apanya ndak sampai ke tempatnya kan kasihan. Jadi batasi pesanan memang. Nanti kalau memang pesen ya mending habis lebaran aja. Nur Yasin menggeluti usaha peci sejak tahun 2012. Awalnya ia hanya membuat peci untuk anaknya, namun ternyata banyak yang menyukai peci hasil buatan Nur Yasin. Dan Nur Yasin akhirnya serius menggeluti usaha peci dengan label Peci Kang Santri. Saat ini ia telah memiliki 8 karyawan. Kebanyakan tuh permintaan malah dari luar kota. Yang dari Kudus itu jarang. Kita banyaknya dari luar kota. Seperti Jawa Barat, Jawa Timur, terus sampai Papua juga ada. Harga satu buah peci dibanderol mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp100.000, tergantung bahan dan model yang diinginkan pelanggan. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah. Lontong dekem khas Pemalang tak hanya namanya yang unik, namun cita rasanya yang khas juga membuat ketagihan. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Brondong ketan adalah salah satu jajanan tradisional yang masih digemari hingga saat ini. Salah satu tempat produksi brondong ketan ada di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Klaten dan sekitarnya. Brondong ketan adalah camilan yang dibuat dari gabah ketan yang disangrai hingga menjadi berondong. Lalu berondong yang sudah matang disortir lagi dengan cara diayak agar terpisah dengan kulit gabahnya. Berondong putih kemudian diberi lelehan gula merah dan diaduk hingga rata. Setelah proses ini, berondong gula merah siap dibentuk. Ada yang berbentuk bulatan kecil, ada pula yang berbentuk sebesar kelapa. Pemilik usaha camilan tradisional ini adalah Eko Yulianto. Camilan tradisional ini biasa digunakan sebagai makanan yang dibagikan saat kenduri. Buat berondong dari ketan, terus kalau tiap harinya kan suplainya ke arah barat, ke daerah
pegunungan sana, musuh dan sebagainya. Ini terbuat ketan, beras, gabah ketan, bukan beras ya, gabah ketan, terus didang, terus didang, dikukus itu, terus disangrai, setelah pecah jadi seperti popcorn itu, dipisahkan antara kulit sama yang bentuk popcorn itu, lalu dikasih gula. Desa Wunut pernah menjadi sentra produksi berondong ketan. Ketika itu sebagian besar warga membuat berondong ketan. Namun seiring berjalannya waktu, hanya 2 perajin yang masih bertahan melanjutkan usaha turun-temurun ini. Membuat berondong ketan tidak lagi menarik minat para generasi muda di Desa Wunut. Banyak anak muda yang memilih bekerja di luar Kabupaten Klaten, bahkan keluar provinsi. Puasa ini hampir satu dukuh Wunut RW 4 ini hampir semua rumah membuat berondong. Tapi seiring berjalannya waktu, yang tua-tua yang membuat meninggal, tidak ada yang meneruskan. Ini tinggal 2 tempatnya Pak Eko sama Bu Samsini. Kalau sejak kapan itu saya juga tidak tahu, karena saya lahir sudah ada berondong ini. Sejarahnya itu seperti apa saya kurang tahu. Biasanya buat apa sih Pak? Berondong ini kalau keseharian itu biasanya untuk makanan snack. Dan kalau di bulan, kalau orang Jawa mengatakan nyadran, itu untuk acara sadran atau kenduri. Jadi ada nasi lauk, terus di atasnya ada berondong. Berapa banyak, Mas? Kurang lebih 100 biji. 100 biji. Kalau hari-harian biasa? Hari-hari kerja kan hanya saya momen ini doang. Untuk tradisi apa? Tradisi adat Jawa, untuk keluhan, untuk kondangan, pelengkap makanan kan juga bisa. Berarti itu untuk jajan pasar itu? Ya, tambah jajan pasar pelengkap itu. Biasanya dijual kemana, Mas? Di masyarakat, tetangga, saudara. Wilayah teman. mana itu? Wilayah di tempat saya, Karangjati Ngabian dan sekitarnya. Mas, berarti dengan adanya tradisi itu menjadi rezeki tersendiri? Alhamdulillah ya, rezeki tersendiri. Berondong Desa Wunut terkenal dengan rasanya yang gurih dan manis. Berondong yang dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Klaten ini harganya bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga Rp13.000. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Kabupaten Pemalang, Saudara. Meski memiliki beberapa kuliner khas dengan cita rasa yang lezat seperti sate loso dan nasi grombyang, namun ada satu kuliner khas Pemalang yang memiliki nama unik, yakni lontong dekem. Kira-kira seperti apa ya tampilannya dan kelezatannya dari lontong dekem ini? Berikut liputannya untuk Anda. Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Anda jangan melewatkan untuk mencicipi kelezatan dari kuliner khas Pemalang yang bernama lontong dekem. Sekilas tampilan dari lontong dekem ini mirip dengan lontong sayur. Namun ternyata lontong dekem memiliki keunikan dan cita rasa tersendiri sehingga kerap diburu oleh pembeli dari Kabupaten Pemalang hingga luar kota. Cara penyajian lontong dekem ini yakni lontong dipotong-potong di sebuah mangkok, kemudian disiram dengan kuah dengan cita rasa gurih dan kaya rempah. Tak ketinggalan ditambah suiran daging ayam, daun bawang, taburan bawang goreng, dan ditambah kerupuk mie yang dianjurkan. Eits, jangan lupa lauk pelengkapnya ya. Anda bisa pilih sate ayam ataupun sate jeroan. Harga satu porsi lontong dekem ini hanya dibanderol Rp10.000 saja. Per porsi harganya berapa? Rp10.000. Kalau pelanggannya dari mana saja dan pernah? Oh ya dari Tegor, dari Jakarta, dari Marang, Solo banyak. Enak, nggak tahu. Gimana enaknya? Gimana bisa diceritakan Mbak? Ada rasa khasnya dari ya termasuk ini sih makanan khas Pemalang juga, ini juga favorit saya juga termasuknya. Konon, nama unik dari kuliner lontong dekem ini diambil dari kata lontong, yakni nasi yang dibungkus dengan daun pisang, dan dekem yang berasal dari kata dekem
yang berarti posisi duduk dengan merapatkan kaki ke badan. Sehingga para penjual lontong dekem biasanya menyediakan tempat duduk lesehan agar pembeli bisa menikmati lontong dengan posisi dekem. Kuliner lontong dekem ini bisa dinikmati kapan saja, baik sebagai sarapan, makan siang, maupun makan malam. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfiah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.